Bismillah, alhamdulillahilladzi la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya April Nur Syahalam. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Persis Garut, Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah etika dan norma ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menganalisis kasus-kasus mungkin kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia khususnya. Kasus yang pertama, di sini ada data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2004 tingkat ketimpangan pendapatan Indonesia rasio Gini mencapai sekitar 0,384 yang menandakan bahwa distribusi kekayaan yang masih timpang. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi persoalan keadilan yang harus dijaga agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu. Al-Quran menegaskan larangan penumpukan harta kekayaan pada kelompok elit sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7 bahwasanya jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Menurut teori distribusi dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan mencakup distribusi faktor produksi yang dimana setiap individu berhak memperoleh bagian sesuai kontribusinya melalui kerja, modal, dan keahlian. Yang kedua, distribusi melalui mekanisme sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf untuk mengoreksi ketimpangan struktural. Peran negara dalam distribusi yakni negara wajib memastikan keadilan, mencegah monopoli, serta mengelola sumber daya publik untuk kemaslahatan umum. Fenomena ketimpangan Indonesia terjadi karena pola kepemilikan yang terpusat, rendahnya akses modal bagi kelompok bawah, serta lemahnya pemerataan kesempatan ekonomi. Dalam perspektif Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa belum optimalnya prinsip keadilan dan maslahah atau kesejahteraan bersama. Adapun solusi yang ditawarkan ekonomi Islam untuk mengatasi ketimpangan di Indonesia, diantaranya yang pertama ada optimalisasi zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan. Zakat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi mekanisme ekonomi yang memindahkan sebagian harta orang kaya kepada kelompok miskin. Jika dikelola secara profesional melalui digitalisasi, pendataan mustahik, dan penyaluran yang produktif, zakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat bawah dan menurunkan ketimpangan secara signifikan. Solusi yang kedua yaitu penguatan wakaf produktif. Wakaf tidak hanya berupa tanah atau makam, tetapi dapat dikembangkan menjadi wakaf uang, wakaf usaha, dan yang lain-lainnya. Sehingga pengelolaan aset produktif hasilnya dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan gratis, pelayanan kesehatan murah, modal UMKM, hingga pembangunan rumah layak. Nah, ini memberikan manfaat jangka panjang dan terus-menerus bagi masyarakat muslim. Kasus yang kedua menunjukkan bahwa fenomena konsumtif di kalangan masyarakat urban meningkat tajam dengan maraknya penggunaan paylater dan kredit konsumtif yang tidak produktif. Dalam teori konsumsi Islam, perilaku ini dikaji melalui beberapa prinsip utama. Yang pertama, konsumsi selatan. Ekonomi Islam memandang konsumsi bukan sekedar pemenuhan keinginan,
tetapi harus membawa kemanfaatan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Jika konsumsi justru menimbulkan utang, tekanan finansial, dan gaya hidup berlebihan, maka konsumsi itu sangat bertentangan dengan tujuan syariah atau maqasid syariah. Nah, jika dikaitkan dengan fenomena yang tadi, penggunaan pay letter untuk barang sekunder hanya untuk sebagai fashion, hiburan, atau gaya hidup, nah itu menunjukkan konsumsi yang tidak lagi didorong oleh kebutuhan tetapi hanya didorong hawa nafsu saja. Yang kedua, larangan israf atau pemborosan dan larangan tabzir atau menghamburkan harta. Islam menegaskan bahwa berlebih-lebihan dalam hal halal atau membelanjakan pada hal yang tidak bermanfaat, kedua perilaku tersebut dilarang karena merusak keseimbangan ekonomi pribadi dan sosial. Nah, jika dikaitkan dengan fenomena yang tadi, pay letter mendorong pemborosan karena seseorang merasa mampu membeli meskipun belum memiliki pendapatan saat itu. Nah, ini menekankan stabilitas finansial jangka panjang. Yang ketiga, tidak menimbulkan bahaya atau kemudaratan. Islam melarang aktivitas yang merugikan diri sendiri termasuk utang konsumtif yang membebani masa depan. Penggunaan kredit dengan bunga tinggi dan platform pay letter juga berpotensi untuk masuk ke dalam jurang riba jika tidak sesuai prinsip syariah. Adapun penerapan prinsip Islam untuk menyeimbangkan gaya hidup modern, yang pertama dengan menggunakan prinsip halalan thayyiban. Prinsip ini bukan hanya tentang barang yang halal, tetapi juga cara memperolehnya, cara membelinya, dan konsekuensi finansialnya. Penerapannya mengutamakan konsumsi yang bermanfaat dan kebaikan, bukan hanya sekedar tren, menghindari pembelian melalui instrumen keuangan yang mengandung riba atau berpotensi ada jebakan di sananya. Nah, yang ketiga, memastikan setiap pengeluaran sesuai kemampuan dan tidak mengganggu kebutuhan primer keluarga. Nah, dengan halalan thayyiban, masyarakat urban diajak cerdas memilih barang, bukan membeli demi gengsi. Untuk prinsip yang kedua, yaitu prinsip iktisad atau kesederhanaan dan keseimbangan. Prinsip ini menekankan sikap tidak boros, tidak kikir, dan mengatur pengeluaran secara proporsional. Penerapannya dalam konteks modern, yang pertama membuat batasan penggunaan pay letter atau menghindarinya kecuali untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Yang kedua, memprioritaskan pengeluaran pada kebutuhan produktif seperti pendidikan, kesehatan, alat kerja, atau yang lainnya. Terus mengalokasikan sebagian pendapatan untuk tabungan, dana, dan investasi syariah. Dengan prinsip iktisad ini, masyarakat tetap bisa hidup modern tetapi tidak dikembalikan oleh gaya hidup. Untuk kasus yang ketiga, pemerintah Indonesia sedang mendorong pembiayaan green financing melalui bank syariah untuk proyek energi terbarukan dan keberlanjutan lingkungan. Dalam analisis berdasarkan maqasid syariah, yang pertama ada menjaga harta dan kesejahteraan ekonomi. Green financing mendukung investasi jangka
panjang dalam energi terbarukan, efisiensi energi, dan lingkungan berkelanjutan. Ini sejalan dengan prinsip menjaga harta melalui penggunaan dana pada sektor produktif, pengurangan risiko ekonomi akibat kerusakan lingkungan, menciptakan ekonomi yang stabil dan tahan krisis. Yang kedua ada menjaga kehidupan. Nah, proyek energi bersih dan lingkungan sehat melindungi kualitas hidup masyarakat, mengurangi polusi dan mendukung energi bersih merupakan implementasi nyata dari menjaga jiwa dan kesehatan. Yang ketiga, ada penjagaan lingkungan atau nilai turunan makosid modern. Dalam konteks kontemporer, ulama menambahkan penjagaan lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan umum. Green financing memperkuat yang pertama pelindungan bumi, pemulihan ekosistem, penggunaan sumber daya yang lestari. Penjagaan lingkungan ini mencerminkan nilai-nilai Islam bahwa manusia adalah khalifah yang wajib menjaga bumi, bukan merusaknya. Yang keempat, ada menjaga keturunan. Kelestarian lingkungan berdampak langsung pada generasi mendatang. Investasi energi terbarukan memastikan generasi selanjutnya tidak mewarisi kerusakan ekologis. Nah, hal ini selaras dengan makosid. Selanjutnya, analisis berdasarkan metode ekonomi Islam, yakni empiris dan ijtihadiyah. Yang pertama ada pendekatan empiris, yang dimana pendekatan ini menggunakan data ekonomi, tren pembangunan, dan realitas sosial. Dalam konteks green financing, pendekatan empiris ini melibatkan yang pertama kajian dampak polusi dan perubahan iklim, yang kedua analisis efisiensi energi, yang ketiga perhitungan keekonomian energi terbarukan, yang keempat kebutuhan pendanaan hijau di sektor publik dan swasta. Data empiris tersebut membuktikan bahwa urgensi pembiayaan hijau sehingga bank syariah dapat merancang produk yang kompatibel dengan kebutuhan lingkungan. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan ijtihadiyah atau penalaran syariah. Pendekatan ijtihad digunakan untuk mengelola isu-isu baru yang tidak dibahas eksplisit dalam nas seperti suku hijau syariah, pembiayaan energi surya dan angin, standar syariah untuk proyek lingkungan, dan mekanisme bagi hasil pada proyek berskala besar. Nah, pendekatan ijtihadiyah memungkinkan ulama dan regulator merumuskan fatwa serta struktur keuangan yang tetap sesuai dengan syariah sambil mendukung inovasi berkelanjutan. Pendekatan ijtihadiyah ini menegaskan bahwa syariah bersifat adaptif dan mampu menjawab tantangan ekologis modern. Selanjutnya, analisis berdasarkan integrasi ekonomi, integrasi etika, dan integrasi spiritualitas. Yang pertama, integrasi ekonomi. Green financing memberi keuntungan ekonomi jangka panjang seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan efisiensi energi, menciptakan sektor industri baru, dan meminimalkan biaya kerusakan lingkungan. Yang kedua, integrasi etika. Ekonomi Islam mengajarkan tanggung jawab moral dalam mengelola sumber daya. Pembiayaan hijau mencerminkan etika berkelanjutan, etika keadilan lingkungan,
etika penghindaran kerusakan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Eh, Hal ini menciptakan perilaku ekonomi yang bertumpu pada nilai moral, bukan sekadar profit. Yang terakhir, integrasi spiritualitas. Green financing juga merefleksikan spiritualitas Islam melalui eh, kesadaran bahwa manusia adalah khalifah di bumi, tanggung jawab menjaga ciptaan Allah, niat beribadah dalam aktivitas ekonomi, dan eh, orientasi pada kemaslahatan jangka panjang bukan hanya duniawi. Pendekatan ini menjadikan kebijakan ekonomi tidak hanya rasional tetapi juga bernilai ibadah. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian ataupun kesalahan kata eh, saat menjelaskan. Mohon dimaklumi karena saya masih tahap pembelajaran. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.